Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raja Igo Febrinaldi, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas reguler di Stisipol Tanjung Pinang. Dalam hal ini, kami telah melaksanakan webinar tentang Bincang Kota Kita volume 5 yang membahas bagaimana kesiapan perencanaan tata wilayah di tengah pandemi. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Salah satunya ada sisi positif yang dimana bisa kita ambil, seperti misalnya saat sebelum pandemi kota DKI Jakarta itu penuh dengan polusi. Dalam beberapa tempat tidak terlihat dalam radius berapa puluh meter. Setelah diberlakukannya PSBB itu terlihat sangat signifikan. Cuacanya bagus, awan terlihat terang. Itu adalah sisi positifnya. Sisi negatifnya adalah keterlambatan kebutuhan perkotaan yang dimana kita sebagai citizens harus dipaksakan untuk stay di rumah. Tapi dalam hal ini tentu kita mengingat, menimbang dan memutuskan untuk terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Tapi ada beberapa poin yang sangat berdampak terhadap kota, yang dimana salah satu contohnya adalah kebijakan yang bertabrakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kota atau pemerintah provinsi dan daerah, yang dimana tarik ulur kebijakan itu sangat membuat keterlambatan proses untuk penanganan COVID di tengah perkotaan. Dalam hal ini kita tahu kota adalah menjadi manfaat kehidupan dari setiap manusia di dalamnya. Saat ini kita sedang menghadapi yang dimana seluruh dunia merasakan dampak atas pandemi ini. Yang saya lihat adalah ketahanan perkotaan itu yang harus kita bangun. Dengan arti bagaimana terus kita bisa berjalan tanpa harus memikirkan hal yang buruk. Memang pandemi ini adalah hal yang paling mengerikan yang pernah kita rasakan. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana bisa kita going to do dengan penerapan new normal. Apa itu new normal? New normal itu adalah tatanan hidup baru dengan proses kehidupan selayaknya hal biasa, tapi dengan didasari oleh ketaatan pola kebersihan, dengan menjaga menggunakan masker di tengah jalan, dengan rajin mencuci tangan. Itu yang perlu dilakukan saat new normal saat ini. Itu sangat baik dalam tata tumbuh wilayah atau perkotaan. Seperti di Indonesia saat ini terjadi 55.000 kasus positif yang tertinggi itu dari Jawa Timur dengan 11.805 orang, yang disusul oleh DKI Jakarta dengan 11.237 orang. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya wilayah perkotaan itu memang cukup harus berhati-hati dalam penanganannya. Karena apa? Karena wilayah perkotaan itu memang ramai penduduknya, dihuni oleh beberapa juta penduduk, sehingga penyebaran COVID ini sangat cepat. Maka daripada itu kita dituntut untuk terus menjaga pola kesehatan kita. Tentunya bagi
orang-orang yang tinggal di perkotaan untuk terus menjaga kesehatan, karena jika kita terus stagnan seperti ini, wilayah perkotaan tidak akan bisa tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan ini. Maka daripada itu kita harus pikirkan masalah ini bersama-sama supaya terpecahkan masalah dan bisa dijalankannya perencanaan kota dan wilayah baik perkotaan maupun di daerah seluruh Indonesia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga pola kesehatan. Manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita